Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 395 harga diri tercemar. Rocky kembali ke villa, baru saja ia membuka pintu, ia mendengar keributan. Dia terkejut. Sudah lebih dari 1 jam, kenapa efek obatnya Jenny belum menghilang? Piang! Ada suara keras di aula, diikuti oleh teriakan Jenny. Panas! Aku kepanasan! Rocky terkejut, ia bergegas pergi ke ruang tamu. Melihat kekacauan di ruang tamu, lantainya penuh dengan pecahan barang, Dewi memegang Jenny dan menahannya ke sofa. Rambut Jenny acak-acakan dan matanya memerah, ia sudah seperti anjing gila, mencoba merobek bajunya sendiri dan wajahnya memerah. Melihat Rocky masuk, Dewi memanggilnya dengan cemas, "Rocky, datang dan lihat apa yang terjadi pada ibu." Petik 2. Baru saja ia berbicara, Jenny tiba-tiba melompat, mendorong putrinya menjauh. Ia memegang ikat pinggangnya dengan kedua tangan dan menariknya ke bawah. Rocky terkejut dan segera maju, ia memutar lengan Jenny dan menahannya ke sofa. Bahkan saat dia ditahan olehnya, Jenny masih memberontak dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Sambil memberontak, dia tertawa tidak jelas, matanya terlihat kosong dan air liurnya terus menetes dari mulutnya. Dewi sangat cemas, matanya memerah dan berkata kepada Rocky, "Saat ini apa yang harus kulakukan, Ibu?" "Aku sudah menghubungi 2 dokter, mereka berdua mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mereka tidak dapat menyembuhkanmu." Petik 2. Rocky mengerutkan bibir. Bagaimana pengobatan modern biasa bisa menyembuhkan penyakit ini? Obat yang diberikan pada Jenny hanyalah obat perangsang. Selain itu, sungguh buruk sekali sifat Stephen Lu. Menurut dunia medis, dia dianggap sebagai dokter terhebat dalam negeri dan ia berfokus pada pengobatan tradisional. Dengan begitu, tentu saja obat perangsang yang ia berikan pasti sangat bagus. "Rocky, ibu seperti ini, apa yang harus kulakukan?" Dewi merasa sangat sedih saat melihat kegilaan Jenny dan sambil berlinang air mata berkata, "Ini semua karena aku, jika tidak ibu tidak mungkin memakan obat rendahan itu." Petik 2. Rocky berkata, "Ada satu solusi dan hasilnya sangat cepat." Petik 2. Dewi sangat gembira dan segera bertanya, "Apa solusinya?" Petik 2. Rocky mengerutkan bibir, "Di mana ayah? Telepon ayah dan katakan padanya untuk segera pulang." Petik 2. Untuk apa menelpon ayah? Dewi terkejut, wajahnya memerah karena malu dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Rocky mengikat Jenny dan melemparnya ke kamar tidur. Sebenarnya, untuk meredakan obat perangsang ini, ia harus menggunakan energi sage untuk memasukkan jarum perak dan memberikan akupuntur kepada ibu mertuanya. Tetapi jika menggunakan cara ini, Jenny pasti akan curiga. Untuk menghindari masalah, dia lebih baik menghubungi ayah mertua untuk pulang dan mengobatinya. Bagaimanapun, obat yang diberikan Stephen Lu hanya akan memberi efek terangsang dan tidak melukai tubuh. 2 energi bersatu pasti akan menghilangkan efeknya. Setelah 1 jam, Dewi masih gelisah di ruang tamu. Wajahnya sangat malu dan dia terus berjalan mondar-mandir. Rocky dengan santai duduk di sofa dan membolak-balikkan ponselnya. Dari kamar tidur, terdengar adanya suara pergerakan. Wajah Dewi memerah, dia benar-benar ingin menggali lubang dan masuk. Ia menggigit giginya dan berkata, "Stephen Lu benar-benar penjahat yang tercela, ia benar-benar memberi ibuku obat yang tidak tahu malu ini."
Setelah berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Rocky untuk bertanya, "Bagaimana Stephen Lu sekarang? Apakah kamu sudah menghubungi polisi?" Rocky berkata dengan santai, "Tidak ada gunanya menghubungi polisi, dia akan menyogoknya." Petik 2. Berbicara tentang ini, tatapan dingin melintas di matanya. Sebenarnya obat perangsang yang kuat itu Stephen Lu siapkan untuk diberikan pada istrinya, tetapi diminum oleh ibu mertuanya. Jika saat itu Dewi pergi sendirian dan meminum obat ini, akhirnya pasti akan terjadi masalah besar. Tetapi, memikirkan ini, Rocky tidak bisa menahan diri untuk melirik Dewi. Jika istrinya meminum obat tersebut dan dia tiba tepat waktu, ia pasti bisa menyelamatkannya. Mungkin sekarang aku sudah menikmatinya dan yang kutakutkan adalah diriku sendiri. Memikirkan saat di mana dia menyelamatkan istrinya, Rocky menahan diri sejenak, menahan diri untuk tidak melihat Dewi dan melegakan tenggorokannya. Dewi melepas blazernya, ia mengenakan kemeja putih ketat dan rok pensil. Terlihat bentuk tubuhnya yang sangat indah. Dia memiliki sepasang kaki yang panjang dan indah, dibalut dengan stoking hitam tembus pandang, ramping tapi berisi, yang membuat orang berpikir. Tetapi karena cemas, wajahnya yang cantik memerah, dadanya naik turun dengan kasar dan dia bahkan tidak menyadari bahwa salah satu kancing bajunya telah lepas. Seolah-olah menyadari tatapan mata Rocky, Dewi menoleh dan kebetulan berpapasan dengan matanya yang berapi-api. Dia terkejut sejenak. "Kamu mengapa menatapku?" Tatapan mata yang berapi-api ini, membuatnya tubuhnya merasa panas dan seluruh tubuhnya terasa aneh. Rocky dengan cepat sadar dari lamunannya dan menggelengkan kepalanya. Sharvie Lu menghancurkan lengan kanan Stephen Lu dan memutuskan uratnya, membuat Stephen Lu menjadi orang cacat. Tetapi Junandus mengandalkan dukungan Selfie dan secara terang-terangan melarikan diri dengan Stephen Lu. Terlihat jelas tidak ada penyesalan sama sekali. Dan dia untuk sementara tidak bisa mengerahkan pengawal keluarga Lin. Tatapan dingin dari mata Rocky. Selfie. Takutnya dia adalah batu sandungan terbesarnya baru-baru ini. Saat ini, pergerakan di kamar tidur berhenti dan pintu terbuka. Ayah mertuanya Andrew, kakinya bergetar, memegangi di dinding dan wajahnya menjadi hijau, dia terlihat seperti sangat kelelahan dan bekerja dengan keras. Wajah Dewi memerah tapi dia memberanikan diri bertanya, "Ayah, ibu baik-baik saja?" Wajah Andrew memerah, dia menatap Rocky dengan canggung, menggelengkan kepalanya, dan duduk di sofa. "Aku benar-benar mempermalukan keluarga Liu. Dan itu dilakukan di depan putri dan menantunya." Andrew menangis, harga dirinya sudah tercemar. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Dewi bertanya dengan canggung. "Lumayan." Andrew sangat malu, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Rocky berdiri dan berkata, "Tidak apa-apa, ayah sedang lemah. Ayah bisa meminum arak herbal yang dulu pernah ayah berikan padaku, nanti ayah minum 2 gelas kecil saja." Petik 2. Dewi mengerutkan alisnya dan dengan heran bertanya, "Ayah memberimu minum arak herbal?" Rocky terdiam dan dia terkejut. Astaga! Sejenak ia lupa tiba-tiba membahas tentang arak herbal. Tidak ada yang terjadi padanya dan Dewi, mengapa dia minum minuman ini? Wajah Dewi lebih merah, bahkan leher putihnya juga merah, dia berdiri di sampingnya dan dengan kesal berbisik. "Wow, Rocky, aku tidak menyangka pikiranmu. Kamu memikirkan hal-hal seperti itu." Petik 2. "Aku tidak punya." Lin Muyun tampak tidak berdaya dan berbisik, "Ayah yang memberiku minuman itu. Jika dia memintamu untuk minumnya, kamu langsung meminumnya."
Dewi dengan marah berkata, "Kamu jawab dengan jujur, apakah kamu berencana untuk berhubungan seks dengan orang lain setelah meminum itu?" "Istriku, aku tidak ada pikiran seperti itu. Kalian pria semuanya sama saja." Dewi dengan marah berkata. Melihat orang tuanya baik-baik saja, dia berbalik dan pergi. Dia sangat marah padanya. Tidak disangka, Rocky diam-diam meminum arak herbal. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.